Oke, nama saya Karina Tiara Kusuma Devi di SMK Negeri 7 Surakarta ini sebagai guru jurusan broadcasting sekaligus wali kelas 12 BCF 1. Untuk tantangannya sendiri mungkin lebih harus memahami karakter masing-masing siswa di kelas 12 BCF 1 karena masing-masing siswa itu punya karakter yang berbeda-beda dan unik-unik. Kalau waktu yang tepat itu sebenarnya setiap di sela-sela jam pelajaran atau apapun itu, misalnya waktu istirahat atau apa bisa. Tapi kalau di SMK Negeri 7 ini kan kita punya kegiatan pembiasaan, yaitu di saat hari Rabu untuk pembinaan wali kelas. Mungkin di waktu itu adalah waktu yang paling tepat untuk antara wali kelas dan siswanya untuk saling share, saling koordinasi gitu. Biasanya untuk koordinasi dengan anak-anak di kelas itu ya di kelas masing-masing sih, tergantung mereka tempatnya di mana, bisa di kelas atau di lab. Atau kalau misalnya ada masalah atau apa, biasanya wali kelas memanggil secara individu anak ke kantor atau menemui secara pribadi ke wali kelasnya. Menurut saya penting karena sebagai wali kelas memang harus itu tadi memahami masing-masing karakter anaknya, individu masing-masing, karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya kepribadian anak itu seperti apa, karakternya seperti apa. Lalu misalnya kalau dia ada masalah atau apa, kita bisa ngobrol secara pribadi. Mungkin dengan menaruh kepercayaan ke anak-anak, karena bedanya kalau anak-anak SMK itu kan sudah besar-besar, jadi setidaknya kita taruh sebagai wali kelas, taruh tanggung jawab ke anak-anak, taruh rasa percaya ke mereka kalau bisa membangun kelas yang baik seperti itu. Tapi tetap harus diperhatikan juga. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Novia Ferosa. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Ya, yang merasa saya khawatirkan itu sekarang itu banyak siswa-siswa yang berpacaran melebihi batasnya. Nah, saya takutnya kalau berpacaran itu malah membawa dampak yang negatif untuk mereka. Terus itu yang pertama, yang kedua, sering anak itu bohong dengan orang tuanya. Nah, bohongnya gimana? Sama orang tuanya berangkat, tapi nggak sampai sekolahan, malah belok tengah jalan. Nah, itu sering terjadi juga. Tapi kalau untuk yang saya lebih merasa khawatir itu kan pacaran anak-anak zaman sekarang kan ini ya, ngeri gitu. Kalau untuk solusinya paling nanti kalau seumpama saya masuk ke kelas, saya paling memberikan bimbingan klasikal untuk menjelaskan dampak pacaran itu apa, terus nanti konsekuensinya apa, harus bagaimana dengan teman sebaya, dengan teman yang berbeda lawan jenis, seperti itu. Kalau untuk siswa membolos yang tadi saya ceritakan tadi, mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Saya menginfokan apakah benar anak ini tadinya berangkat, kan alfa ya, itu ya otomatis kan dia alfa masuk tanpa keterangan. Apakah dia memang sakit atau izin, atau memang tadinya berangkat kok nggak sampai sekolahan. Paling saya konfirmasi ke orang tua. Saya kolaborasi dengan orang tua gitu. Biasanya anak-anak itu lebih seringnya kalau mengalami kesulitan itu biasanya malah dari lingkungan keluarga. Anak-anak di sini itu memang kebanyakan anak-anak yang broken home. Nah, pasti akan berpengaruh pada saat dia di sekolah, ya kan, dia di masyarakat, dia di rumah. Jadi nggak ada dukungan dari orang tua. Ya, kalau
perhatian full kan pasti berbeda ya dengan perhatian yang hanya sebagian dalam artian sebagian hanya ayah atau hanya ibu, kan beda. Kalau perhatian anak itu kalau full kan berbeda, karena anak itu mungkin punya sifat yang introvert. Jadi introvert itu sifat dia yang tertutup dengan orang lain. Terus mungkin karena minder. Ada juga yang minder seperti itu ya. Wah, aku kurang ini, kurang itu gitu. Biasanya seperti itu sih. Ya, kalau untuk itu pasti Bu Intan akan manggil, kan habiskan kelihatan ya, oh ini kok kurang semangat dalam belajar, kenapa? Saya panggil dulu. Saya panggil ke ruang BK, saya ajak ngobrol, kamu kesulitannya apa? Kamu ada apa? Nanti pasti kita carikan solusinya. Kalau udah tahu, oh dia begini kan kita carikan solusinya. Begitu.